Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Iwayan Koster, Gubernur Bali, merupakan dua tokoh dari PDI Perjuangan yang lantang menyuarakan penolakan terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia. Penolakan kedua tokoh ini menjadi gong atas penolakan-penolakan yang terjadi sebelumnya. Sebenarnya bukan hanya dua tokoh ini yang menolak, ada banyak dari elemen masyarakat yang menolak kehadiran Israel, seperti dari politisi PKS, kemudian dari MUI, dari Muhammadiyah, dari alumni 212, dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Cuman gongnya memang ada di Ganjar dan di Iwayan Koster. Banyak asumsi yang beredar bahwasanya sikap Ganjar ini dikaitkan dengan cara untuk menarik suara dari kelompok Muslim atau dengan kelompok yang selama ini menolak Israel dan mendukung Palestina. Kalau kita melihat hasil wawancara dari Ganjar Pranowo dengan Najwa Shihab kemarin, beliau menyatakan bahwasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan dia menolak Israel di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan informasi yang beliau miliki bahwasanya ada potensi ancaman keamanan jika timnas Israel bermain di Indonesia. Kemudian yang kedua, sikap ini diambil sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sikap ini juga diambil atau dipegang teguh oleh Presiden Soekarno. Sejarah mencatat ada 3 kali atau 3 peristiwa besar di mana Soekarno secara terang-terangan menolak Israel. Yang pertama, beliau tidak mengundang Israel dalam konferensi Asia Afrika. Kemudian yang kedua, beliau juga menolak timnas bertanding dengan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia di Swedia. Kemudian yang ketiga, Soekarno juga menolak kehadiran Israel pada Asian Games tahun. Nah, penolakan-penolakan ini menjadi dasar atau menjadi pijakan politik luar negeri Indonesia pada saat itu. Untuk dimensi sekarang di tahun 2003, apakah hal-hal itu masih relevan? Menurut beberapa kader PDI Perjuangan, bahwasanya hal tersebut harus dipegang kokoh dan dipegang teguh sebagai bentuk politik luar negeri Indonesia terhadap Israel dan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Namun hal ini menjadi rumit. Apakah selamanya kita akan seperti ini? Menolak Israel. Banyak produk-produk Israel yang masuk ke Indonesia. Dan sebelumnya juga banyak atlet-atlet Israel yang datang ke Indonesia untuk bertanding dalam beberapa kompetisi. Nah, yang ke depan ini akan ada Beach World Game, itu olahraga air yang di mana Bali menjadi tuan rumah. Apakah kita akan juga menolak Israel di situ? Hal ini menjadi rumit. Bagaimana sikap Indonesia ke depannya ini perlu dirumuskan lebih lanjut. Kalau dengan sikap Indonesia terus-menerus seperti ini, kemungkinan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade atau tuan rumah Piala Dunia di kelompok senior itu akan sangat kecil. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya bergaining Indonesia itu cukup lemah di mata internasional, apalagi dibandingkan dengan Israel. Kita tahu bahwasanya Amerika selalu mendukung semua kepentingan Israel. Nah, balik lagi ke politik dalam negeri. Apakah benar Ganjar memanfaatkan isu Israel ini untuk kepentingan elektabilitasnya? Menurut Ganjar, soal capres-mencapres itu urusan yang berbeda, itu adalah domainnya PDI Perjuangan. Sampai saat ini beliau belum mendapatkan tiket sebagai PDI Perjuangan. Narasi yang beredar di luaran bahwasanya Ganjar diumpankan oleh PDI Perjuangan untuk mengeluarkan isu penolakan terhadap Israel ini. Apakah benar seperti itu? Kemudian yang kedua,
Ganjar sedang diuji loyalitasnya terhadap partai, sehingga dia yang ditunjuk untuk menyuarakan terhadap penolakan Israel ini. Namun dari versi Pak Ganjar masih di acara Najwa Shihab di narasi, sikap ini sebenarnya adalah sikap dari PDI Perjuangan juga. Kenapa? Karena sebelumnya juga telah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah agar menolak kehadiran timnas Israel. Namun sampai beberapa waktu tidak ada juga progres atas sikap pemerintah, sehingga dia mengambil sikap menyuarakan ke publik walaupun itu minus 2 bulan dari penyelenggaraan Piala Dunia. Nah, apakah benar sikap ini ditujukan untuk menarik simpati publik khususnya kelompok-kelompok Islam? Nanti kita tunggu hasil survei yang dilakukan oleh komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga survei yang biasanya merilis hasil survei secara periodik. Jika benar trennya menunjukkan seperti itu, kita bisa mengukur nantinya. Cuman yang pasti, dengan kejadian ini, Indonesia harus merumuskan kembali seperti apa sikap Indonesia terhadap Israel dalam hal dukungan terhadap Palestina. Terima kasih.